Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Nur Amalia Putri, NIM 155 dari kelompok 2. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana dalam pengertiannya Sistem informasi sumber daya manusia ini adalah sistem yang bertugas untuk memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, kemudian mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah tepat waktu, akurat, ringkas, dan relevan. Kemudian adalah sumber sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada belangko lamaran. Informasi ini mencakup tentang tingkat pendidikan, keahlian, dan data biografis lainnya yang relevan. Yang kedua ada evaluasi penting, meliputi keahlian dan bakat karyawan, tingkat kinerja saat ini, dan potensi pertumbuhannya. Yang ketiga ada tindakan kedisiplinan. Informasi yang bersangkut paut tindakan disipliner formal juga diperlukan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang terakhir, daftar gaji, berisi riwayat gaji setiap karyawan termasuk gaji dasar, persentase kenaikan setiap tahun, dan setiap bonus serta penghargaan khusus yang telah diberikan. Yang selanjutnya adalah model sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada subsistem input sistem informasi sumber daya manusia, di mana data-data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, yaitu sumber internal seperti sistem informasi akuntansi dan subsistem penelitian sumber daya manusia. Kemudian ada sumber eksternal, yaitu subsistem intelijen sumber daya manusia. Yang kedua ada database sistem informasi sumber daya manusia. Adapun isi database-nya yaitu data pegawai dan data non-pegawai. Yang ketiga ada subsistem output sistem informasi sumber daya manusia, terdiri dari subsistem tenaga kerja, subsistem perekrutan, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratunisa, NIM 159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Di sini terdapat 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang informasi dan komunikasi, yang kedua bidang sosial dan budaya, dan ketiga bidang pendidikan. Untuk dampak positif dari bidang komunikasi dan informasi yaitu kita dapat mudah untuk mengakses layanan bank. Kemudian yang kedua kita juga lebih mudah berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan juga kerabat melewati HP. Dan yang ketiga, kita dapat mudah mendapatkan informasi-informasi yang sangat terbaru dan terupdate dari internet. Untuk dampak negatifnya di sini dalam penggunaan informasi tentunya dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, pemanfaatan jasa komunikasi juga dapat dimanfaatkan oleh jaringan teroris. Dan yang ketiga, kerahasiaan alat tes juga semakin terancam. Untuk yang kedua yaitu terhadap bidang sosial dan budaya, yang mana untuk dampak positifnya kita jadi mengetahui bagaimana perbedaan kepribadian antara pria dan wanita, kemudian bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, dan juga dapat melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan juga pekerja keras. Untuk dampak negatifnya, kemerosotan moral di kalangan masyarakat, kemudian kenakalan dan tindakan yang menyimpang di kalangan remaja itu semakin meningkat. Dan yang ketiga, pola interaksi manusia juga berubah seiring dengan perkembangan sosial dan budaya tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, dampak terhadap pendidikan, yang mana untuk dampak positifnya kita dapat memunculkan metode-metode pembelajaran yang baru. Kemudian dengan adanya kemunculan sosial media dapat memudahkan kita dalam mengakses juga tentang informasi-informasi yang akan kita
cari. Kemudian sistem pembelajaran tidak harus dilakukan secara tatap muka, akan tetapi bisa juga dilakukan secara online atau daring. Kemudian untuk dampak negatifnya, di sini dapat terjadinya penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Selanjutnya yaitu mengenai pengelompokan aktivitas pengelolaan data. Untuk pengelolaan data sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pengelolaan data induk, pengelolaan data transaksional, dan juga pengelolaan data referensi. Untuk pengelolaan data induk ini dimisalkan pada bagian utama dari proses sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Untuk yang kedua, pengelolaan transaksional merupakan data yang dihasilkan dari data induk pegawai yang mengalami kalkulasi manipulasi pada berbagai fungsi yang terdapat dalam prosedur manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, pengelolaan data referensi merupakan kumpulan dari tabel-tabel referensi yang merujuk pada relasi suatu elemen data tertentu pada data induk dan juga data transaksi. Sistem informasi personal. Sistem informasi personal adalah suatu subsistem dari sistem informasi sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola data induk pegawai atau anggota organisasi. Pengelolaan tersebut meliputi entry, edit, retrieve, dan delete, serta menghasilkan laporan yang berkaitan dengan profil dan laporan yang bersifat umum dari data sekunder pegawai. Sedangkan jenis elemen data pada sistem informasi personal meliputi data primer dan data sekunder. Data primer pada sistem ini merupakan semua elemen data yang berkaitan langsung dengan keberadaan seorang pegawai dalam organisasi, dan elemen-elemen data tersebut selalu dipergunakan dalam proses fungsi sumber daya manusia. Sedangkan data sekunder tidak berkaitan langsung dengan keberadaan seorang pegawai dalam organisasi tersebut. Elemen data sekunder tidak harus ada dalam sistem informasi personal ini. Keberadaannya tidak selalu digunakan dalam fungsi sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Persyaratan sistem informasi personal adalah mengelola data secara lengkap, elemen atau datanya, dan menyediakan informasi yang lengkap tentang objek data pegawai atau anggota organisasi dan laporan yang dapat dipergunakan manajemen untuk mengambil kebijakan, baik menyangkut tujuan organisasi atau pengembangan sumber daya manusia pada organisasi. Selanjutnya adalah sistem informasi untuk perencanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia. Yang pertama adalah model perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna untuk menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat, seperti yang ada pada gambar. Kemudian yang kedua adalah penggunaan sistem informasi manajemen dalam perencanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia. Dengan menggunakan bagan model perencanaan sumber daya manusia milik Wayne F. Cascio berkaitan dengan sistem informasi sumber daya manusia dalam organisasi. Sistem informasi yang berbasis teknologi ini dapat membantu paling tidak bagian personal inventory, human research requirement, net human research, supply and demand, database sistem informasi sumber daya manusia yang dikembangkan dalam organisasi mencakup data-data yang dibutuhkan untuk proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Hayatul Maryam, NIM 128. Selanjutnya yaitu mengenai sistem informasi mutasi dan promosi.
Yang pertama yaitu pengertian dari mutasi, promosi, dan demosi. Yang pertama adalah pengertian mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang dilakukan manajemen perusahaan kepada seseorang pegawai atau anggota organisasi secara horizontal di dalam suatu organisasi. Atau dengan kata lain, mutasi adalah rotasi jabatan dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah promosi. Promosi sendiri adalah perubahan posisi atau jabatan atau tempat pekerjaan yang dilakukan manajemen perusahaan kepada seseorang pegawai secara vertikal dengan diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jenjang yang lebih tinggi dari tugas dan wewenang jabatan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah demosi. Demosi sendiri ini adalah artinya tindakan penalti dalam berbagai bentuk sesuai dengan aturan organisasi tersebut atau perusahaan yang ditetapkan pada pegawai atau anggota organisasi karena hasil kinerja tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan atau perilaku individunya itu tidak sesuai dengan norma yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu penggunaan sistem informasi sumber daya manusia pada mutasi, promosi, dan demosi. Mutasi dan promosi sebagai suatu siklus dalam organisasi, maka sistem informasi manajemen yang di dalamnya terdapat sistem informasi sumber daya manusia yang sudah semestinya menyediakan sub-aplikasi untuk proses mutasi dan promosi. Nah, penggunaan sistem ini dibagi dalam berbagai modul yang disesuaikan dengan penggunaannya di lingkungan divisi atau departemen yang mengelola sumber daya manusia, di mana data setiap transaksi dari fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ini terkumpul dan terhimpun dalam suatu database yang sewaktu-waktu dan secara periodik digunakan untuk berbagai keperluan dalam organisasi. Nah, berikut ini adalah prosedur penggunaan sistem informasi sumber daya manusia pada mutasi, promosi, dan demosi. Yang pertama adalah kelengkapan modul. Yang kedua, penggunaan sistem penelusuran kompetensi pegawai. Yang ketiga adalah kompetensi jabatan. Yang keempat, penelusuran dan profil jabatan. Dan yang terakhir adalah pembuatan dokumen proses mutasi dan promosi. Selanjutnya yaitu sistem informasi evaluasi kinerja dan kompensasi. Nah, berikut ini adalah bagian dari hubungan antara evaluasi, motivasi, dan kompensasi. Yang pertama adalah motivasi untuk melakukan usaha. Nah, setelah adanya motivasi untuk melakukan usaha, maka individu itu akan tergerak untuk melakukan kinerja. Nah, kinerja tersebut akan menghasilkan hasil kinerja individu. Setelah individu melakukan pekerjaan itu akan menghasilkan pengalaman dan kemampuan serta keterampilan bagi individu itu sendiri. Nah, setelah adanya hasil kinerja individu, maka akan ada namanya evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini akan menghasilkan penghargaan intrinsik maupun penghargaan ekstrinsik. Setelah adanya evaluasi kinerja tersebut juga akan menghasilkan kepuasan. Kepuasan ini juga akan mendorong seseorang untuk melakukan motivasi usaha lagi. Jadi hubungannya akan terus seperti itu. Kemudian penggunaan database pegawai sistem informasi evaluasi kinerja dan kompensasi. Nah, sumber data subsistem ini merupakan hasil dari akumulasi dari berbagai subsistem yang ada dalam organisasi. Sumber data tersebut berhubungan dengan jenis dan bidang gerak organisasi. Organisasi yang bergerak di bidang industri manufaktur tentu akan berbeda dengan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, organisasi di bidang pendidikan juga pun akan berbeda dengan organisasi yang bergerak di bidang perdagangan, dan seterusnya. Sehingga penggunaan sumber data dari setiap organisasi itu tentu akan berbeda. Nah, di samping hal tersebut, aturan yang digunakan dalam pelaksanaan proses penggajian atau kompensasi di setiap organisasi pun akan berbeda. Yang pertama adalah proses penggajian secara umum itu yang pertama menggunakan data utama pegawai yang dipergunakan sebagai elemen data dasar untuk menentukan elemen data yang dimiliki oleh data utama pegawai. Di sini digunakan untuk menentukan kompensasi yang akan diberikan nanti. Kemudian yang pertama adalah data penilaian kerja atau evaluasi atau prestasi kerja sebagai elemen tambahan
proses penggajian. Nah, berbagai organisasi memberikan kompensasi langsung dengan memberikan insentif yang diperoleh pegawai. Kemudian yang terakhir adalah data hasil. Data hasil proses ini disimpan dalam berkas yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan. Data gaji merupakan elemen biaya dari sebuah organisasi, sehingga data tersebut sangat diperlukan oleh berbagai departemen bagian yang berkaitan dengan keuangan dan manajemen tingkat atas untuk mengambil kebijaksanaan strategis dalam organisasi.